Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, amma ba'du. Yang kami muliakan pengurus Yayasan Hibatullah Nafis TKKB TPA Taman Paut Ceria Anakku, yang saya muliakan Bapak Jamaluddin Malik SPD MSI, yang kami muliakan juga Bunda Nana Ibu Ratna Suryani SPD, kepada Dewan Ustadz Ustadzah, Kepala Komite Sekolah, dan teman-teman yang semangat seperjuangan yang kami banggakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid Ceria Anakku, dan tak lupa anak-anakku semua, siswa-siswi Ceria Anakku yang kami cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Telah dimaklumi bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis sholah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan. Islam dibangun atas 5 hal. 1. Kesaksian, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menjalankan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima, puasa di bulan suci Ramadan. Zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Kewajiban zakat merupakan ajaran agama yang diketahui dengan jelas dan pasti. Oleh sebab itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana yang telah Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Di surat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan tunaikan dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan rukuklah kalian bersama orang yang ruku. Secara substansial, zakat termasuk kategori kewajiban yang mempunyai 2 tinjauan, yakni 1 tinjauan ta'abudi, penghambaan diri kepada Allah. Yang kedua, tinjauan sosial. Tinjauan sosial zakat nampak pada objek utamanya, yakni pemenuhan kebutuhan hidup mustahik penerima zakat yang mayoritas masyarakat ekonomi kelas bawah. Supaya apa? Supaya lepas dari kemiskinan sehingga hidup menjadi layak. Salah satu pilar penting Islam adalah zakat, sebab ia bukan semata ibadah yang berdimensi individual, namun juga sosial. Ia merupakan instrumen penting pemerataan pendapatan. Zakat akan melahirkan dermawan yang suka berbagi. Seorang muzaki
yakni orang yang wajib zakat akan dijauhkan dari sifat bakhil, sifat pelit, yang merupakan virus ganas dan penghambat paling utama munculnya kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan bentuk pembersihan dan pensucian harta dan jiwa yang sebagiannya merupakan hak orang lain. Manusia kalau tidak zakat, maka Allah ngasih ujian, kadangkala sakit, kemudian hidupnya tidak barokah, tidak ada suatu ketenangan. Sebab apa? Masih ada haknya orang lain yang kita gunakan, yang kita pakai. Maka kita wajib membersihkan, mensucikan jiwa raga kita, membersihkan kekayaan kita lewat zakat. Maka zakat ini sangatlah penting. Maka amalan ini juga bisa menjadi sarana untuk saling menolong dan menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makna zakat dalam segi bahasa, zakat itu bersih, suci. Dan dalam segi istilah, zakat itu adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, diberikan kepada golongan-golongan yang berhak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan di dalam Islam. Syarat wajib zakat itu satu, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, jumlah hartanya sudah mencukupi atau melebihi kebutuhan pokoknya. Kemudian syarat yang lain mencapai nisab ini untuk zakat mal. Nisab adalah ukuran minimal dikenai kewajiban zakat atau batasan antara wajib zakat atau tidak. Kemudian sudah mencapai haul, masa 1 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ketahui bahwa zakat ini ada dua. Satu zakat nafas atau zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah atau zakat nafas atau zakat jiwa adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, menjelang Idul Fitri atau dalam bulan suci Ramadan. Setiap jiwa mengeluarkan 2,5 kg beras atau makanan pokok. Kemudian dilanjutkan dengan niat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardun lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, wajib karena Allah Ta'ala. Sebab syarat sahnya zakat adalah niat. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syar'i. Zakat mal wajib dikeluarkan oleh mereka yang hartanya sudah mencapai nisab selama 1 tahun. Nisabnya zakat mal itu 85 kali harga emas pasaran per gram. Sehingga zakat mal bisa dirumuskan 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian penerima zakat di sini telah disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwa yang berhak menerima zakat itu adalah ada 8. 1 fuqara, 2 masakin, 3 amil, 4 mu'allaf, 5 riqab, 6 gharib, 7 sabilillah, yang ke-8 ibnu sabil. Secara umum
Tujuan zakat adalah untuk mensucikan harta dan jiwa dan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan umat dan mengangkat martabat derajat manusia sehingga di dalamnya mengandung banyak hikmah baik bagi muzaki maupun bagi mustahik. Sehingga keutamaan fadilah, hikmah, manfaat menunaikan zakat itu banyak sekali. Salah satunya adalah bisa meningkatkan keimanan, mendekatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghapus dosa-dosa, senantiasa diberikan petunjuk-petunjuk oleh Allah ketika dalam segala urusan. Bahkan kekayaan harta yang kita miliki bisa menjadi barokah dan manfaat, bisa membersihkan jiwa dari sifat bakhil, pelit, bisa mendatangkan suatu ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan di dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita ketahui bahwa sesuatu amalan baik pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan 10 kebaikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi manusia yang selalu bersahaja di hadapannya, dan semoga kita selalu diberi bimbingan dan kekuatan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi manusia yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi manusia yang selamat, bahagia, bejo, mulia dunia hatta akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan hikmahnya. Bisa ketemu lagi di lain waktu dan dalam gelombang yang sama. Pede jelek wa ejino ngaji siti nek ben dina usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.